Halo semuanya, saya Galang Nasruddin Andriansyah. Saya mahasiswa dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Selamat datang di pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar bilangan pecahan dan perbandingan dengan cara yang menyenangkan, yaitu melalui permainan dakon. Nah, teman-teman, sebelum memasuki materi, kalian harus tahu tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Nah, yang pertama yaitu untuk menjelaskan materi bilangan pecahan disertai perbandingan melalui permainan dakon. Yang kedua, untuk memperkenalkan permainan tradisional dakon kepada peserta didik. Apa itu permainan dakon? Pernahkah kalian bermain dakon atau congklak? Nah, permainan dakon adalah permainan tradisional Indonesia yang menggunakan papan berlubang, biji-bijian, dan lumbung. Tahukah kalian, dari permainan dakon ini, kita bisa belajar matematika khususnya bilangan pecahan dan perbandingan. Nah, ini adalah contoh permainan dakon. Jadi teman-teman, kita bisa melihat seperti apa permainan dakon itu. Nah, sangat seru bukan? Selanjutnya, ini adalah hasil permainan dakon yang kita lihat tadi. Untuk apa kita melihat hasilnya? Nah, ini nanti untuk membuat tabel. Tapi, sebelum kita membuat tabel, kita harus mengetahui apa itu pecahan. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari pecahan dan lambangnya. Pengertian pecahan. Bentuk umum pecahan yaitu A per B. Dengan A disebut pembilang, B disebut penyebut, dan B tidak sama dengan 0. Jika A kurang dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Jika A kurang dari B, maka A per B disebut pecahan tidak murni. Selanjutnya jenis pecahan. Nah, yang pertama pecahan biasa. Contohnya 8 per 5. Selanjutnya pecahan campuran. Contohnya 1, 3 per 5. Nah, selanjutnya pecahan desimal. Contohnya 1,6. Selanjutnya persen. Contohnya 160%. Nah, setelah kita memahami apa itu bilangan pecahan, sekarang kita akan membuat tabel dari hasil permainan dakon tadi. Nah, seperti inilah tabelnya. Jadi, kita misalkan jumlah biji yang di sawah tadi menjadi pembilang, dan jumlah biji yang ada di lumbung kita misalkan menjadi penyebut. Nah, seperti inilah jadinya. Yang pertama yaitu 3 per 6. Kenapa kok 3 per 6? Karena jumlah biji yang di sawah yaitu 3 dan jumlah biji yang di lumbung yaitu 6. Nah, dan seterusnya. Gitu. Selanjutnya yaitu membandingkan dua bilangan pecahan. Jika A kali D kurang dari B kali C, maka A per B kurang dari C per D. Jika A kali D lebih dari B kali C, maka A per B lebih dari C per D. Nah, sekarang kita sudah memasuki operasi bilangan pecahan. Nah, yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Untuk pecahan dengan penyebut sama dapat langsung dijumlahkan atau dikurangkan pembilang dikurangi pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, ini rumusnya. Nah, yang pertama penjumlahan. Misalnya A per P ditambah B per P sama dengan A plus B per P. Selanjutnya pengurangan. A per P
dikurangi B per P sama dengan A dikurangi B per P. Setelah kita memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, kita masuk ke perkalian bilangan pecahan. Misalnya A per B dikali P per Q sama dengan A dikali P per B dikali Q. Untuk perkalian yang melibatkan pecahan campuran, terlebih dahulu pecahan tersebut diubah ke pecahan biasa. Selanjutnya yaitu pembagian pecahan. Operasi pembagian merupakan lawan perkalian. Nah, hasilnya A per B dibagi C per D sama dengan P. Artinya A per B sama dengan P dikali C per D dengan mengalihkan D per C. Pada kedua ruas diperoleh A per B dikali D per C sama dengan P dikali C per D dikali D per C sama dengan P. Dengan demikian, kita memperoleh A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Selanjutnya yaitu contoh soal perbandingan. Jumlah biji dakon punya Nazril di sawah 1 dan 2. Dari keterangan di atas, pilihlah pecahan yang nilainya lebih besar. Jadi, bilangan pecahannya adalah 3 per 6 dan 5 per 6. Karena 3 kurang dari 5, maka 3 per 6 kurang dari 5 per 6. Akan tetapi, jika penyebut dari kedua bilangan pecahan tersebut berbeda, maka kita harus menyamakan kedua penyebut tersebut. Selanjutnya, contoh soal penjumlahan dan pengurangan. Jumlah biji dakon punya Nazril di sawah 2 ditambah dengan jumlah biji dakon punya Mas Kia di sawah 5. Jadi bilangan pecahannya sama dengan 5 per 6 ditambah 2 per 8. Sama dengan, hitunglah penjumlahan pecahan dari keterangan soal di atas. Nah, jadi 5 per 6 ditambah 2 per 8 sama dengan 5 dikali 4 per 24, 2 dikali 3 per 24. Kenapa 5 kok dikali 4 dan 2 dikali 3? Karena kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Jadi 6 dikali berapa? Bisa dapat 24 dikali 4. Nah, jadi kita juga mengalihkan 5 tersebut dengan 4. Selanjutnya 8 dikali berapa? Bisa menjadi 24 dikali 3. Nah, berarti kita juga akan mengalihkan 2 dikalikan dengan 3. Jadi hasilnya sama dengan 20 per 24 ditambah 6 per 24 sama dengan 26 per 20. Selanjutnya contoh soal pengurangan. Nah, jumlah biji dakon punya Nazril di sawah 2 dikurangi dengan jumlah biji dakon punya Mas Kia di sawah 1. Jadi bilangan pecahannya yaitu 5 per 6 dikurangi 4 per 8. Hitunglah operasi bilangan pecahan dari keterangan soal di atas. 5 per 6 dikurangi 4 per 8. Karena penyebut dari kedua bilangan tersebut berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari kedua bilangan tersebut. Nah, berapa KPK-nya? 24. Nah, setelah kita mengetahui KPK dari kedua bilangan tersebut, pembilangnya kita kalikan dengan 6 dikali berapa? Bisa mendapatkan 24.
6 dikali 4, 24. Nah, jadi kita kalikan juga pembilangnya dengan mengalikan 4. 8 dikali berapa? Bisa dapat 24 dikali 3. Jadi kita mengalikan juga pembilangnya, yaitu 4 dikalikan dengan 3. Nah, sama dengan 20/24 dikurangi 12/24 sama dengan 8/24. Nah, selanjutnya contoh soal perkalian bilangan pecahan. Jumlah biji dakon punya Nazril di sawah 6 dikali dengan jumlah biji dakon punya Maskia di sawah 1. Jadi bilangan pecahannya yaitu 5/6 dikalikan dengan 4/8. Hitunglah perkalian pecahan dari keterangan soal di atas. Nah, jadi 5/6 dikali 4/8 sama dengan 5 dikali 4 per 6 dikali 8 sama dengan 20/48. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal pembagian bilangan pecahan. Jumlah biji dakon punya Nazril di sawah 1 dibagi dengan jumlah biji dakon punya Maskia di sawah 3. Jadi bilangan pecahannya yaitu 3/6 dibagi dengan 1/8. Hitunglah operasi pembagian bilangan pecahan dari keterangan di atas. Nah, jadi 3/6 dibagi dengan 1/8 sama dengan 3/6 dikali 8/1 sama dengan 24/6. Nah, selanjutnya kita memasuki ringkasan. Melalui pembelajaran berbasis permainan dakon, siswa dapat memahami konsep bilangan pecahan dan perbandingan secara lebih konkret dan menyenangkan. Permainan dakon membantu siswa menghitung, menentukan pembilang, dan penyebut, serta membandingkan pecahan berdasarkan pengalaman langsung. Dengan demikian, pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna, mudah dipahami, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang bilangan pecahan dan perbandingan berbasis permainan dakon. Semoga video ini membantu kalian memahami materi dengan lebih baik. Teruslah belajar dan mencoba hal baru. Dengan bermain sambil belajar, kamu bisa memahami matematika dengan lebih mudah dan menyenangkan. Ingat, matematika ada di sekitar kita, termasuk dalam permainan tradisional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.